Halo semuanya. Selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa, dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan, dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk, kita mulai kisahnya. Awalnya aku dan suamiku dihina mantan dan temannya saat menghadiri acara reuni SMA saat bukber di resto elit. Karena aku dan suamiku sengaja memakai pakaian sederhana. Namun sesaat akan kubuat mereka termasuk mantan suamiku terdiam. Saat aku dan suamiku dijemput mobil pribadi dan semua tagihan makan kami yang bayar. Nadia duduk di teras rumahnya yang luas, menikmati udara pagi yang sejuk. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat sementara matanya menatap taman kecil di depan rumahnya. Ia tidak pernah menyangka hidupnya akan seperti sekarang, begitu damai dan berkecukupan, jauh dari kehidupan yang dulu pernah membuatnya menangis dalam diam. Di dalam rumah, Raka sedang merapikan dasinya di depan cermin. Lelaki itu selalu tampil sederhana, tidak menunjukkan bahwa ia adalah pemilik beberapa perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Meski begitu, ia adalah sosok suami yang penuh tanggung jawab, mencintai Nadia dengan tulus, dan tidak pernah merendahkan siapapun. Sayang, aku sudah pesan sarapan buat kita. Kamu mau makan di luar atau di ruang makan? Tanya Raka dengan suara lembutnya. Nadia menoleh dan tersenyum. Di sini saja. Udara pagi enak. Sayang. Raka menghampiri dan duduk di sampingnya, menatap wajah istrinya yang masih sama seperti pertama kali ia mengenalnya. Lembut, tenang, dan penuh ketegaran. Jadi kita jadi datang ke reuni nanti malam? Raka bertanya sambil menyeruput tehnya. Nadia terdiam sejenak. Undangan reuni SMA yang ia terima beberapa minggu lalu masih tersimpan dalam ponselnya. Ia tidak begitu tertarik untuk datang, mengingat kenangan yang dulu pernah terjadi di masa SMA. Tapi Raka, dengan kebijaksanaannya, meyakinkannya bahwa tidak ada salahnya bertemu dengan teman-teman lama. Mengingat masa SMA membuat Nadia kembali ke kenangan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Dulu, ia hanyalah gadis biasa yang menjalani hidup dengan penuh semangat. Ia tidak berasal dari keluarga kaya, tetapi ia berusaha keras untuk mendapatkan nilai terbaik. Di sekolah, ia bukan seseorang yang menonjol dalam hal pergaulan, tetapi ia memiliki hati yang tulus. Dion, mantan pacarnya, adalah laki-laki yang dulu sangat ia cintai. Ia adalah siswa yang populer, pintar berbicara, dan selalu berhasil menarik perhatian banyak orang. Mereka menjalin hubungan cukup lama, meski banyak yang meragukan kelangsungan hubungan mereka. Dion berasal dari keluarga berada, sementara Nadia hanyalah gadis sederhana yang tidak memiliki apa-apa selain harapan dan impian. Hubungan mereka berjalan baik pada awalnya, hingga suatu hari semuanya berubah. Dion mulai menjauh, sibuk dengan gengnya yang lebih suka menghabiskan waktu di tempat-tempat mahal. Nadia merasakan perubahannya, tetapi selalu menepis pikirannya sendiri. Hingga akhirnya, ia mendengar kabar itu langsung dari mulut Dion sendiri. Aku rasa kita nggak bisa bareng lagi, Nat, kata Dion suatu sore di depan sekolah. Nadia terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Kenapa? Dion menghela napas seolah ia berat untuk mengatakannya, padahal nada suaranya tetap datar. Aku butuh seseorang yang sefrekuensi denganku. Aku butuh pasangan yang bisa masuk ke lingkunganku, bukan seseorang yang, yah, kamu tahu sendiri. Nadia tahu maksudnya. Ia bukan dari keluarga kaya. Ia tidak bisa ikut nongkrong di restoran mahal, tidak bisa membeli barang-barang branded seperti teman-teman Dion yang lain. Jadi ini tentang uang? Nadia bertanya pelan. Dion tidak menjawab langsung, tetapi senyuman tipisnya mengisyaratkan segalanya. Kamu orang baik, Nat. Tapi aku butuh seseorang yang bisa melengkapi hidupku dengan cara yang berbeda. Tak butuh waktu lama setelah perpisahan itu, Dion mulai berpacaran dengan Siska, gadis dari keluarga terpandang yang terkenal dengan gaya hidup mewahnya. Nadia terluka, tapi ia tidak menunjukkan kesedihannya di depan siapapun. Ia memilih untuk fokus pada pendidikannya dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti,
ia tidak akan pernah membiarkan siapapun meremehkannya lagi. Bertahun-tahun kemudian, ia bertemu dengan Raka. Lelaki yang berbeda dari Dion dalam segala hal. Raka tidak pernah menilai seseorang dari harta atau penampilan. Ia melihat Nadia sebagai wanita yang kuat, cerdas, dan berharga. Sejak awal, ia sudah jatuh cinta pada kesederhanaan Nadia, bukan pada apa yang ia punya atau tidak punya. Mereka menikah dalam kesederhanaan, tanpa pesta besar atau kemewahan yang berlebihan. Bagi mereka, kebahagiaan tidak diukur dari seberapa mahal acara pernikahan, tetapi dari bagaimana mereka bisa membangun kehidupan bersama. Raka berhasil membangun usahanya dari nol, sementara Nadia juga mengembangkan bisnisnya sendiri. Mereka menjalani kehidupan yang nyaman, tetapi tidak pernah menunjukkan kekayaan mereka secara berlebihan. Bahkan di lingkungan pergaulan mereka, tidak banyak yang tahu seberapa sukses mereka sebenarnya. Itulah yang membuat Nadia ragu untuk datang ke reuni. Ia tahu, teman-temannya dulu adalah orang-orang yang suka menilai seseorang dari apa yang terlihat. Jika ia dan Raka datang dengan pakaian sederhana, pasti akan ada yang mencibir. Tapi Raka, dengan senyuman lembutnya, menggenggam tangan istrinya dan berkata, "Biar saja, sayang. Kadang kita perlu melihat siapa yang benar-benar menghargai kita, bukan hanya karena apa yang kita punya." Nadia menatap suaminya dan akhirnya mengangguk. Mereka akan datang. Nadia memandangi layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Undangan reuni SMA itu terpampang jelas di grup alumni, lengkap dengan detail tempat dan waktu. Reuni akbar angkatan kita. Jangan sampai ketinggalan. Guys, tempatnya di Resto La Vigne. Kita buka puasa bersama sambil nostalgia bareng. La Vigne, restoran elit yang terkenal dengan makanannya yang mahal dan suasana eksklusif. Nadia menghela napas. Tidak heran jika reuni diadakan di sana. Sejak dulu, teman-temannya memang suka tempat-tempat seperti itu. Tempat yang tidak bisa dijangkau oleh sembarang orang. Jari-jarinya ragu untuk mengetik balasan di grup. Ia membaca percakapan yang berlangsung di sana. Nama Dion dan beberapa teman lamanya muncul berulang kali. Mereka terlihat antusias, saling bertanya siapa saja yang akan datang. Nadia meletakkan ponselnya di meja. Ingatan masa lalu yang selama ini berusaha ia lupakan mulai kembali menghampiri. Dion dan teman-temannya dulu sering menganggapnya sebelah mata. Bukan hanya karena ia berasal dari keluarga sederhana, tapi juga karena ia tidak mengikuti gaya hidup mereka. Ia masih ingat bagaimana mereka tertawa saat melihatnya membawa bekal dari rumah, sementara mereka sibuk membahas menu mahal di kafe favorit mereka. Saat Dion meninggalkannya demi Siska, cemoohan itu semakin menjadi-jadi. Nadia memang gak selevel sama Dion. Ya iyalah, Dion butuh cewek yang bisa diajak ke tempat-tempat keren. Kalau Nadia, bisanya paling makan di warteg. Pantes aja ditinggal. Lagian, siapa juga yang betah pacaran sama cewek gak modal? Dulu, kata-kata itu begitu menyakitkan. Meski Nadia tidak pernah menunjukkan kesedihannya di depan mereka, ia tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai bagian dari kelompok mereka. Dan sekarang, setelah bertahun-tahun, mereka mengadakan reuni di restoran elit. Apakah mereka masih seperti dulu? Raka keluar dari kamar, masih dengan kemeja santainya, lalu melihat Nadia yang tampak termenung di ruang tamu. "Ada apa, sayang?" tanyanya sambil duduk di sampingnya. Nadia terdiam sejenak sebelum menyerahkan ponselnya pada Raka. Lelaki itu membaca undangan reuni itu dengan alis sedikit terangkat. "Reuni SMA? Wah, menarik." Nadia menghela napas. "Aku nggak tahu apakah aku mau datang atau enggak." Raka mengembalikan ponselnya. "Kenapa ragu?" Nadia menggigit bibirnya. "Aku nggak yakin ingin bertemu dengan mereka lagi. Banyak kenangan nggak menyenangkan di masa SMA. Apalagi tentang Dion dan teman-temannya. Mereka dulu sering meremehkan aku. Dan aku yakin mereka masih sama seperti dulu. Aku nggak ingin melihat tatapan merendahkan mereka lagi." Raka menatap istrinya dengan lembut. Ia tahu,
Meski Nadia terlihat kuat, masa lalunya tetap meninggalkan luka. Tapi itu kan dulu, sayang, ujar Raka sambil menggenggam tangan Nadia. Sekarang kamu bukan Nadia yang dulu lagi. Kamu sudah jadi wanita yang sukses, mandiri, dan punya hidup yang jauh lebih baik dari mereka. Kenapa harus takut? Nadia menghela napas. Bukan takut. Aku hanya malas menghadapi mereka. Raka tersenyum tipis. Anggap saja ini kesempatan untuk menutup bab lama dalam hidupmu. Bukan untuk membuktikan apa-apa ke mereka, tapi untuk membuktikan ke dirimu sendiri kalau kamu sudah jauh lebih baik dari yang mereka bayangkan. Nadia menatap suaminya, merasa sedikit lebih tenang. Raka memang selalu punya cara untuk meyakinkannya. Lagi pula, lanjut Raka, aku ingin tahu seperti apa teman-teman SMA istriku ini. Pasti seru melihat reaksi mereka saat tahu kamu datang. Nadia tertawa kecil. Jadi kamu ingin kita datang? Tentu. Kenapa tidak? Raka menyandarkan punggungnya di sofa. Kita datang, bersikap biasa saja, lalu pergi kalau kita sudah bosan. Nadia berpikir sejenak. Memang benar. Apa ruginya kalau ia datang? Ini hanya acara reuni. Jika ia tidak nyaman, ia bisa pergi kapan saja. Baiklah, kata Nadia akhirnya. Kita datang. Malam reuni akhirnya tiba. Nadia berdiri di depan lemari pakaian, menatap deretan bajunya. Raka sudah bersiap lebih dulu, mengenakan kemeja polos dengan celana panjang yang sederhana. Aku pakai baju apa? Ya? Gumam Nadia pelan. Raka mendekat dan melingkarkan lengannya di pinggang istrinya. Pakai yang kamu nyaman aja. Sayang, nggak perlu berlebihan. Nadia mengangguk. Ia akhirnya memilih blus sederhana dengan celana kain yang nyaman. Ia tidak memakai perhiasan mencolok atau riasan berlebihan. Semua terlihat biasa, seolah ia hanya akan pergi ke acara biasa, bukan ke restoran elit. Raka tersenyum puas melihat istrinya. Kamu selalu terlihat cantik. Sayang, ayo, kita berangkat. Mereka keluar rumah dengan santai, tidak menggunakan mobil mewah mereka. Raka sengaja memilih mobil biasa yang lebih sederhana. Ia tahu, Nadia ingin tetap rendah hati, dan ia menghormati keinginan istrinya. Saat mobil mereka melaju menuju restoran, Nadia mengeratkan genggaman tangannya di atas pangkuan. Ada sedikit rasa gugup di hatinya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Namun, satu hal yang pasti, malam ini, ia akan menghadapi masa lalunya. Pelayan restoran membukakan pintu saat Nadia dan Raka melangkah masuk. Suasana restoran elit itu terasa begitu mewah. Lampu kristal menggantung di langit-langit, meja-meja dengan taplak putih rapi, dan aroma makanan khas restoran bintang 5 memenuhi udara. Di salah satu sudut ruangan, sekumpulan orang tampak bercengkerama dengan riuh. Tawa dan percakapan terdengar ramai, dan Nadia segera mengenali beberapa wajah yang dulu sering ia lihat di masa SMA. Dada Nadia sedikit berdebar, tetapi genggaman hangat Raka di tangannya membuatnya merasa tenang. Nadia, akhirnya datang juga. Suara lantang itu berasal dari Anggi, salah satu teman lamanya yang dulu sering ikut nongkrong dengan geng Dion. Anggi bangkit dari kursinya, melambai ke arah mereka. Tatapan matanya menelusuri penampilan Nadia dan Raka dari atas ke bawah, lalu sekilas melirik ke arah teman-temannya. Senyuman Nadia tetap tenang. Hai, Anggi. Mereka berjalan mendekat ke meja panjang yang sudah disiapkan untuk reuni ini. Kursi-kursi di sekeliling meja sudah hampir penuh, dan beberapa pasang mata mulai melirik ke arah mereka. Nadia? Astaga, lama nggak ketemu, kata Sarah, salah satu teman lamanya yang dulu tak terlalu dekat dengannya. Namun, nada suaranya sedikit dibuat-buat. Dan ini suamimu? Tanya seseorang dari ujung meja. Nadia mengangguk. Iya, ini Raka. Raka tersenyum sopan. Senang bertemu dengan kalian. Beberapa orang menatap mereka dengan ekspresi penasaran, tetapi tidak ada yang benar-benar tampak terkesan. Seorang pria kemudian berdiri dari tempat duduknya.
Tubuhnya tegap, rambutnya tertata rapi, dan ia mengenakan jam tangan mahal yang mencolok. Wajah itu tidak asing. Dion. Dada Nadia terasa sesak sesaat, tetapi ia segera menguasai dirinya. Nadia. Dion tersenyum, tetapi ada sedikit rasa superior di matanya. Lama nggak ketemu. Siska, wanita yang kini menjadi istri Dion, juga ikut berdiri di sampingnya. Wajahnya masih secantik dulu, dengan riasan sempurna dan gaun berkelas yang jelas-jelas bermerek. Nadia akhirnya datang juga, kata Siska sambil tersenyum tipis. Aku pikir kamu nggak bakal datang ke acara kayak gini. Tatapan Nadia tetap datar. Kenapa memangnya? Siska tertawa kecil. Ya, karena biasanya orang akan canggung kalau datang ke tempat elit begini tanpa persiapan. Nadia bisa merasakan beberapa orang mulai memperhatikan mereka lebih lekat. Ia tahu maksud Siska. Ia ingin merendahkannya. Raka, yang sedari tadi hanya mengamati, akhirnya angkat bicara. Oh, jadi datang ke restoran elit harus ada persiapan khusus? Tanyanya dengan nada santai, tetapi tajam. Siska melirik Raka sekilas, lalu tertawa. Maksudku, ya, di acara seperti ini, semua orang ingin tampil maksimal, biar terlihat sukses dan berkelas. Nadia tersenyum tipis. Menurutku, sukses nggak selalu diukur dari cara berpakaian. Dion menyilangkan tangan di dadanya. Tapi, kan, nggak ada salahnya juga menunjukkan pencapaian kita. Seperti aku, misalnya, katanya dengan bangga. Sekarang aku punya beberapa bisnis di bidang properti. Baru saja buka cabang baru di Jakarta. Beberapa teman lain berseru kagum, sementara Dion melirik ke arah Nadia dengan tatapan seolah ingin pamer. Kalau kamu, Nat? Tanya Anggi dengan nada pura-pura penasaran. Sekarang kerja di mana? Nadia tersenyum tipis. Aku menjalankan bisnis sendiri. Siska tertawa kecil. Oh, bisnis kecil-kecilan. Ya? Bagus dong. Yang penting tetap berusaha. Raka yang sedari tadi diam, hanya mengangkat alisnya. Bisnis kecil-kecilan? Tanyanya pelan. Nadia bisa merasakan genggaman tangan Raka sedikit mengencang di atas pangkuannya. Ia tahu suaminya mulai merasa tidak nyaman dengan cara mereka berbicara. Namun, Nadia tidak ingin menjelaskan apapun sekarang. Ia tahu bahwa malam ini akan lebih menarik jika mereka tetap membiarkan Dion dan teman-temannya merasa seperti orang yang paling berkelas di ruangan itu. Ia hanya tersenyum, lalu berkata, "Ya, bisnis kecil-kecilan." Malam semakin larut, dan obrolan di meja reuni semakin ramai. Dion, Siska, dan beberapa teman lainnya terus membicarakan pencapaian mereka. Mobil baru, rumah mewah, investasi, dan segala hal yang bisa menunjukkan status mereka. Nadia dan Raka hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Mereka tidak perlu membuktikan apapun. Namun, bisik-bisik mulai terdengar dari beberapa orang di meja. Mereka datang pakai baju sederhana banget. Ya, kayaknya sih biasa-biasa aja hidupnya. Mungkin mereka nggak bisa hidup mewah seperti kita. Nadia tetap diam, meskipun ia mendengar semuanya. Tapi Raka, yang sejak tadi hanya tersenyum tenang, akhirnya melirik jam tangannya. Ia menatap Nadia dan bertanya dengan suara pelan, tetapi cukup terdengar oleh orang-orang di sekeliling mereka. Sayang, mobilnya sebentar lagi sampai, kan? Beberapa kepala langsung menoleh. Mobil? Nadia tersenyum tipis. Iya, harusnya sebentar lagi. Dion dan Siska saling bertatapan. Kalian dijemput? Tanya Dion dengan nada sedikit curiga. Iya, jawab Raka santai. Kita tadi memang sengaja nggak bawa mobil sendiri. Anggi tertawa kecil. Wah, naik taksi online ya? Sekarang memang lebih praktis sih. Nadia hanya tersenyum. Ia tidak merasa perlu menjawab. Dan kemudian, momen itu terjadi. Seorang pelayan restoran mendekati meja mereka, lalu membungkuk sedikit ke arah Nadia. Maaf mengganggu, Ibu Nadia, mobil Anda sudah menunggu di depan.
katanya dengan nada sopan. Seluruh meja langsung sunyi. Nadia mengangguk. Baik, tolong siapkan juga tagihan kami. Pelayan itu tampak ragu. Maaf, Bu, tapi tagihan Anda sudah dibayar. Dion mengernyit. Dibayar. Pelayan itu tersenyum sopan. Ya, tagihan untuk semua makanan yang ada di meja ini sudah diselesaikan atas nama Ibu Nadia. Sekali lagi, keheningan menyelimuti ruangan. Mata Dion membesar, sementara Siska terlihat tidak percaya. Beberapa teman mereka bahkan mulai berbisik-bisik dengan ekspresi kaget. Nadia bangkit dari kursinya dengan tenang, lalu menatap ke arah mereka. Makasih untuk waktunya, teman-teman. Aku dan suamiku harus pergi sekarang. Semua mata hanya bisa mengikuti langkah Nadia dan Raka yang berjalan keluar restoran. Dan ketika mereka tiba di depan pintu, seorang sopir berseragam rapi sudah berdiri di samping mobil mewah berwarna hitam mengilap, membukakan pintu untuk mereka. Dion, Siska, dan semua teman-teman mereka yang tadi meremehkan, hanya bisa terdiam di tempatnya. Percakapan yang awalnya terasa ramah perlahan berubah menjadi ajang pembuktian diri. Awalnya mereka berbasa-basi, membicarakan masa lalu, mengingat kembali guru yang paling galak, dan bercanda soal kenakalan mereka di SMA. Namun, suasana mulai terasa berbeda saat Siska dengan angkuhnya mulai membanggakan kehidupannya. Jadi, Dion sekarang sibuk banget. Bisnisnya berkembang pesat, kata Siska dengan nada tinggi, memastikan semua orang di meja mendengarnya. Kami baru saja kembali dari Eropa bulan lalu. Liburan sekalian lihat-lihat properti di sana. Kalian tahu, investasi di luar negeri itu sekarang penting banget. Beberapa teman di meja langsung berseru kagum. Wow, keren banget. Gila, sampai investasi ke luar negeri segala. Pantas aja Dion makin sukses. Siska tersenyum puas mendengar pujian itu. Lalu, tatapannya beralih ke Nadia. Kalian suka traveling juga, Nat? Pasti seru kalau bisa jalan-jalan ke luar negeri. Nadia tetap tersenyum, tapi tidak menanggapi pertanyaan itu secara langsung. Dion ikut tersenyum sinis, lalu bersandar di kursinya dengan santai. Ngomong-ngomong, Nat, dulu kan kamu salah satu murid pintar di kelas. Aku sampai heran kenapa kamu nggak kerja di perusahaan besar. Sayang banget sih, padahal kamu punya potensi. Siska terkikik pelan. Iya, dulu kamu sering banget belajar di perpustakaan. Aku pikir sekarang kamu pasti udah jadi wanita karir yang sukses, atau setidaknya kerja di perusahaan elit. Beberapa teman lain mulai melirik ke arah Nadia dengan tatapan meremehkan. Siapa tahu dia pilih jadi ibu rumah tangga aja. Bisa jadi, apalagi kalau suaminya kerja biasa-biasa aja. Iya, nggak semua orang bisa sesukses Dion, kan? Ejekan halus itu terus berlanjut, dan Nadia bisa merasakan tatapan mereka yang menghakimi. Pakaian sederhana yang ia kenakan seolah menjadi alasan bagi mereka untuk menganggapnya biasa saja. Siska melirik Raka, lalu bertanya dengan nada manis tapi menusuk. Raka kerja di mana sekarang? Raka masih mempertahankan ekspresi tenangnya. Aku pebisnis. Oh, bisnis apa? Dion ikut bertanya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Jualan online? Atau franchise makanan? Beberapa orang tertawa kecil. Jelas sekali mereka meremehkan. Raka tersenyum tipis. Ada beberapa usaha, properti, investasi, dan beberapa bisnis lain. Dion mengangkat alis, tampak sedikit terkejut, tapi masih berusaha terlihat santai. Wah, properti juga? Sama dong kayak aku. Tapi ya, tergantunglah level propertinya di mana. Siska menyeringai. Iya, soalnya banyak bisnis properti yang cuma usaha kecil-kecilan. Atau malah cuma jadi agen jual rumah biasa, kan? Tawa kecil kembali terdengar di sekitar meja. Nadia menarik napas pelan. Ia tahu mereka sedang mencoba menjatuhkan harga dirinya,
menganggap ia dan suaminya tidak memiliki apa-apa. Siska kembali berbicara. Kini lebih langsung. Jujur aja, Nat, aku kaget lihat kamu datang ke sini. Maksudku, restoran ini termasuk tempat mahal, kan? Aku nggak nyangka kamu masih mau datang setelah sekian lama. Mata Nadia bertemu dengan mata Siska. Senyum wanita itu penuh kepura-puraan. Apa maksudmu? Tanya Nadia. Nadanya tetap tenang. Siska tertawa kecil sambil menyesap jusnya. Ya, kita semua di sini memang sudah sukses. Kamu tahu sendiri, kan? Semua teman-teman kita ini punya bisnis, kerja di perusahaan besar, atau menikah dengan orang mapan. Aku cuma penasaran aja sama kehidupanmu sekarang. Maksudku, setelah kita semua berpisah dari SMA, aku jarang dengar kabar tentangmu. Tatapan Nadia tetap tenang, tapi hatinya mulai bergejolak. Bukan karena perkataan Siska, melainkan karena ia sadar, orang-orang ini masih sama seperti dulu. Masih menilai orang lain dari penampilan dan materi. Siska tersenyum lebih lebar, lalu meraih tangan Dion seolah ingin memamerkan sesuatu. Lihat ini, Nat. Ia mengangkat tangannya, menunjukkan cincin berlian yang besar. Dion baru beliin aku ini bulan lalu. Katanya ini spesial karena hadiah anniversary kami. Dion tersenyum penuh kebanggaan. Ya, kan seorang suami harus memanjakan istrinya. Siska mengangguk puas. Iya, apalagi kalau punya suami sukses seperti Dion. Aku beruntung banget bisa menikah dengan pria yang bisa kasih aku kehidupan seperti ini. Tatapan Nadia masih tetap datar, tetapi dalam hatinya, ia tertawa. Siska berpikir bahwa ia wanita paling beruntung karena menikahi Dion. Padahal, hanya Nadia yang tahu betapa buruknya sifat pria itu di masa lalu, bagaimana Dion pernah meremehkannya, mempermalukannya, dan menjadikannya bahan olokan bersama teman-temannya. Dulu, Dion adalah pria yang sombong, dan sekarang, ia tetap sama. Tapi kali ini, Nadia bukan lagi gadis yang dulu bisa mereka hina dengan mudah. Siska kemudian melirik Raka, lalu berkata dengan nada manis yang dibuat-buat. Raka, kamu pasti sayang banget sama Nadia, ya? Aku lihat dia masih tetap sederhana seperti dulu. Pasti kalian hidup dengan penuh kesederhanaan juga, ya? Beberapa teman di meja mulai tertawa kecil. Mereka jelas berpikir bahwa Nadia hidup pas-pasan, tidak seperti mereka yang selalu membanggakan kekayaan dan kemewahan. Tapi sebelum Nadia bisa menjawab, Raka yang lebih dulu angkat bicara. Kami memang hidup sederhana, kata Raka dengan santai, lalu menatap ke arah Dion dan Siska. Tapi sederhana bukan berarti kekurangan. Siska tersenyum kecil, jelas tidak menangkap maksud Raka. Oh, iya, tentu. Yang penting bahagia, kan? Katanya dengan nada mengejek. Dion ikut menimpali. Iya, yang penting cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nadia akhirnya berbicara. Iya, yang penting cukup. Dan kami bersyukur. Sangat cukup. Ada sesuatu dalam nada bicara Nadia yang membuat tawa di meja perlahan mereda. Tapi sebelum ada yang bisa merespons lebih jauh, seorang pelayan kembali mendekati meja mereka. Maaf mengganggu, Ibu Nadia, kata pelayan itu dengan sopan. Apakah Anda ingin menggunakan ruang VIP yang sudah disiapkan untuk Anda? Keheningan langsung menyelimuti meja. Mata Dion menyipit. Ruang VIP. Pelayan itu tersenyum. Ya, sesuai permintaan dari manajemen restoran, ruangan terbaik sudah disediakan untuk Ibu Nadia dan Tuan Raka. Kami juga sudah menyiapkan layanan khusus untuk mereka. Siska tampak terkejut. Maksudnya, manajemen restoran yang menyiapkan? Pelayan itu mengangguk. Benar, restoran ini milik Ibu Nadia. Dion, Siska, dan semua orang di meja terdiam. Wajah mereka yang sebelumnya penuh kesombongan kini berubah drastis. Nadia tersenyum tipis, lalu berdiri dari kursinya. Ia menatap semua orang di meja, terutama Dion dan Siska. Terima kasih sudah mengundangku ke reuni ini, katanya pelan.
Aku senang bisa melihat kalian lagi. Dan aku senang mengetahui bahwa beberapa orang masih belum banyak berubah. Lalu, tanpa menunggu respons, Nadia melangkah pergi bersama Raka. Dion dan Siska hanya bisa terpaku di tempat mereka. Wajah mereka merah padam, entah karena malu atau karena kesal. Sementara teman-teman lain di meja mulai berbisik-bisik, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Nadia dan Raka tetap mempertahankan sikap santai mereka. Tidak ada sedikit pun perubahan emosi yang terlihat dari wajah mereka, meskipun ucapan Siska dan Dion semakin menyakitkan. Justru, Nadia hanya tersenyum tipis, sementara Raka dengan tenang menyesap minumannya, seolah ejekan yang mereka terima hanyalah angin lalu. Siska, yang tidak puas melihat reaksi datar Nadia, semakin menggencarkan sindiran-sindirannya. Ia ingin melihat ekspresi malu atau kesal dari wajah mantan teman SMA-nya itu. Jujur aja, Nat, aku tuh nggak habis pikir, ujar Siska dengan nada berpura-pura prihatin. Dulu, kamu kan salah satu cewek paling pintar di angkatan kita. Semua orang yakin kamu bakal sukses besar. Tapi ternyata. Siska melirik sekilas ke arah Raka sebelum kembali menatap Nadia. Kamu malah memilih hidup sederhana seperti ini. Beberapa teman lain mulai tersenyum kecil, menyadari arah pembicaraan Siska. Raka, kalau nggak salah kamu bilang bisnis, ya? Dion menyela, mencoba terlihat antusias, tetapi sebenarnya hanya ingin mengorek lebih dalam. Bisnis apa sih? Soalnya sekarang banyak orang ngaku pebisnis, tapi ujung-ujungnya ya cuma jualan kecil-kecilan. Tawa kecil terdengar dari beberapa orang di meja. Raka tetap tenang. Ia menatap Dion dengan santai, lalu menjawab, beberapa usaha, properti, investasi, dan beberapa sektor lain. Siska terkekeh sambil melirik Dion. Oh, properti juga? Sama dong kayak Dion. Tapi, kamu agen properti atau gimana? Nada bicara Siska terdengar halus, tetapi maksudnya jelas, meremehkan. Dion ikut tersenyum miring. Iya, karena kalau properti skala kecil sih ya, semua orang bisa. Tapi kalau kita bicara yang kelas atas, itu beda cerita. Nadia bisa merasakan betapa Dion ingin meninggikan dirinya sendiri. Ia tahu betul bahwa mantan pacarnya itu masih sama seperti dulu, sombong dan selalu ingin pamer. Mungkin mereka masih baru dalam bisnis properti, seorang teman lain menimpali. Bisnis kecil-kecilan dulu, kan? Siska tersenyum puas, merasa bahwa Nadia pasti malu mendengar pembicaraan itu. Ia yakin bahwa mantannya kini sedang menyesal melihat Dion yang sukses dan kaya raya, sementara suami pilihan Nadia hanyalah pria biasa saja. Nadia masih diam, membiarkan mereka berbicara sesuka hati. Tapi Raka, yang dari tadi hanya tersenyum santai, akhirnya menatap Dion dan Siska dengan tatapan yang sulit dibaca. Kalian investasi properti di mana saja? Tanya Raka, seolah benar-benar tertarik. Dion, yang merasa mendapat kesempatan untuk pamer, langsung menegakkan tubuhnya. Oh, aku punya beberapa apartemen di pusat kota, beberapa ruko juga, dan satu villa di Bali. Tahun depan mungkin aku mulai ekspansi ke luar negeri. Raka mengangguk pelan. Menarik. Kalau begitu, mungkin kita pernah bersinggungan tanpa sadar. Dion mengerutkan kening. Maksudnya? Salah satu bisnis propertiku bergerak di sektor premium, jawab Raka santai. Kami punya beberapa properti di Jakarta, Bali, dan beberapa lokasi strategis lainnya. Aku juga baru saja menyelesaikan proyek resort mewah di Ubud, dan saat ini sedang mengembangkan kompleks perumahan eksklusif di kawasan elit kota. Dion dan Siska langsung membeku. Teman-teman yang tadinya ikut menertawakan Nadia dan Raka kini mulai saling pandang, menyadari sesuatu. Siska tertawa kecil, meski jelas terlihat canggung. Serius? Maksudmu, kamu benar-benar punya bisnis properti besar? Raka hanya tersenyum, tetapi kali ini dengan tatapan tajam. Aku tidak pernah bercanda soal bisnis. Dion yang tadinya begitu percaya diri kini mulai terlihat tidak nyaman. Namun,
Yang membuatnya semakin terdiam adalah saat seorang pria parubaya tiba-tiba menghampiri meja mereka dengan wajah penuh hormat. "Maaf mengganggu, Tuan Raka," ujar pria itu. "Tim kami sudah menyiapkan ruang VIP untuk Anda dan Ibu Nadia. Kami juga sudah mengatur pelayanan khusus sesuai permintaan." Suasana langsung sunyi. Siska dan Dion sama sekali tidak berkedip. "Ruang VIP?" gumam Dion dengan kening berkerut. Pria itu tersenyum. "Ya, sesuai instruksi dari Ibu Nadia, ruang terbaik di restoran ini telah disiapkan untuknya." "Instruksi dari Nadia?" Suara Siska terdengar bergetar. Pria itu mengangguk hormat. "Benar, karena restoran ini adalah milik Ibu Nadia." Mata semua orang melebar. Siska menegang. "Restoran ini milik Nadia?" Tatapan Dion yang tadinya penuh kesombongan kini berubah total. "Tunggu, jadi kamu pemilik restoran ini?" Nadia hanya tersenyum tipis. "Ya, aku membangunnya beberapa tahun lalu." Keheningan terasa begitu lama. Semua orang yang tadinya meremehkan kini tampak kehilangan kata-kata. Siska menggigit bibirnya, sementara Dion menelan ludah dengan gugup. Nadia akhirnya berdiri dari kursinya. Ia menatap mereka semua dengan tatapan yang tidak lagi ramah, tetapi juga tidak menunjukkan amarah. "Aku senang bisa bertemu kalian lagi," ujarnya dengan nada lembut. "Dan aku senang mengetahui bahwa beberapa orang masih belum banyak berubah." Ia lalu mengulurkan tangannya kepada Raka, yang segera bangkit dan menggandengnya dengan penuh kehormatan. "Terima kasih sudah mengundangku ke reuni ini," lanjut Nadia. "Semoga kalian semua tetap sukses dengan cara kalian masing-masing." Lalu, dengan langkah anggun, Nadia dan Raka berjalan pergi. Sementara itu, Dion dan Siska hanya bisa terdiam di tempat mereka. Wajah mereka merah padam, bukan karena bangga, tetapi karena malu yang luar biasa. Beberapa teman yang tadinya ikut tertawa dan meremehkan Nadia dan Raka kini mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Sejak awal, pasangan itu tidak sekalipun menunjukkan tanda-tanda tersinggung atau marah. Tidak ada reaksi defensif. Tidak ada usaha untuk membuktikan diri. Mereka hanya tersenyum santai, seolah ucapan Dion dan Siska tidak lebih dari angin lalu. Tina, salah satu teman lama Nadia, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memang tidak terlalu dekat dengan Nadia saat SMA, tetapi ia selalu mengagumi kecerdasan dan kerja kerasnya. Baginya, tidak masuk akal jika seseorang seperti Nadia benar-benar hidup dalam kesulitan. Tina menatap Nadia dengan penuh selidik. "Nat, aku ingat kamu dulu selalu punya rencana besar untuk masa depan," katanya tiba-tiba. "Masa iya kamu benar-benar memilih hidup pas-pasan?" Siska mendengus sebelum Nadia sempat menjawab. "Ya ampun, Tina, kamu terlalu polos. Zaman sekarang, pintar aja nggak cukup kalau nggak punya koneksi dan modal," katanya dengan tawa mengejek. "Lihat Dion, dia sukses karena dia tahu bagaimana membangun relasi dengan orang-orang berpengaruh." Dion tersenyum sombong. "Benar, dunia ini bukan cuma soal kerja keras, tapi juga soal bagaimana kita memanfaatkan kesempatan. Nggak semua orang bisa." Beberapa orang mengangguk setuju, terbawa arus ucapan Dion dan Siska. Tapi Tina masih tidak yakin. "Nadia juga bukan orang yang gampang menyerah," ujar Tina, masih menatap Nadia dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku nggak percaya kalau dia cuma jadi ibu rumah tangga yang hidup pas-pasan." Nadia akhirnya tertawa kecil. "Ibu rumah tangga bukan berarti hidup pas-pasan, kan?" katanya santai. Raka menambahkan, "Dan nggak semua orang suka memamerkan apa yang mereka punya." Dion tertawa sinis. "Alah, itu alasan klasik orang yang gak punya apa-apa. Kalau sukses, kenapa harus disembunyikan? Justru orang yang benar-benar sukses akan bangga menunjukkan pencapaiannya." Siska mengangguk penuh percaya diri. "Betul. Makanya, Nat, kamu gak perlu malu. Kalau memang kamu butuh bantuan, kami bisa kasih rekomendasi kerjaan buat Raka. Dion punya banyak koneksi." "Loh." Beberapa teman lainnya tertawa kecil,
Meskipun ada beberapa yang mulai merasa tidak nyaman dengan pembicaraan itu, Tina semakin curiga. Ia tahu Nadia bukan tipe orang yang mudah dipermalukan. Tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang berbeda. Seperti seseorang yang sengaja membiarkan orang lain mempermalukannya tanpa merasa benar-benar terganggu. By the way, Raka, kamu nggak tertarik kerja sama dengan Dion? Seorang teman laki-laki bertanya, mencoba mengalihkan suasana. Raka tersenyum tipis. Aku lebih suka fokus mengembangkan bisnis sendiri. Dion tertawa meremehkan. Bisnis sendiri? Bisnis kecil-kecilan kan? Nggak ada salahnya kerja sama dengan orang yang lebih berpengalaman. Raka menatap Dion dengan tenang. Tergantung definisi, kecil-kecilan, yang kamu maksud. Yah, kita kan tahu sendiri. Dion mengangkat bahu. Bisnis properti itu luas. Aku kebanyakan main di proyek besar. Apartemen, villa mewah. Nggak gampang buat masuk ke lingkup itu kalau modalnya terbatas. Siska ikut menyela. Makanya, Dion itu tipe orang yang visioner. Dia tahu kemana arah bisnis harus bergerak. Nggak semua orang bisa. Tatapan Tina semakin tajam. Sementara itu, Nadia dan Raka hanya saling bertukar pandang sebentar sebelum akhirnya Nadia berkata dengan nada santai. Aku juga punya beberapa properti, kok. Mata Siska berkilat penuh ejekan. Oh ya? Apartemen sewaan atau kos-kosan? Beberapa orang terkikik pelan. Nadia masih tersenyum. Mungkin lebih dari itu. Dion mendengus. Maksudmu? Tanah kafling? Rumah secon? Raka akhirnya meletakkan gelasnya ke meja dan berkata dengan nada santai, kami lebih banyak bermain di properti high-end. Hotel, resort, kawasan perumahan elit. Dion dan Siska langsung terdiam. Beberapa teman yang tadinya ikut menertawakan kini mulai memperhatikan dengan lebih serius. Tina mengerjap. Tunggu. Jadi, kamu benar-benar punya bisnis properti kelas atas? Nadia mengangguk pelan. Ya, aku dan Raka membangunnya dari nol. Butuh waktu dan kerja keras. Tapi akhirnya kami bisa sampai di tahap ini. Siska menatap Nadia dengan tidak percaya. Nggak mungkin. Kalau kamu sesukses itu, kenapa kamu datang ke sini dengan pakaian biasa-biasa aja? Kenapa kamu nggak pamer? Nadia menghela napas pelan, lalu menatap langsung ke arah Siska. Kenapa? Harusnya aku tanya balik. Kenapa kamu perlu pamer? Siska tercekat. Nadia tersenyum tipis. Kita memilih bagaimana kita ingin menjalani hidup. Kamu memilih untuk memastikan semua orang tahu apa yang kamu punya. Sementara aku memilih untuk tidak peduli apakah orang tahu atau tidak. Dion masih belum bisa menerima kenyataan itu. Kalau memang kamu sesukses itu, buktikan. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan setelan formal mendekati mereka. Ia tampak sedikit canggung, tetapi jelas menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Maaf mengganggu, Bu Nadia, Pak Raka, ucap pria itu. Kami ingin memastikan bahwa ruang VIP yang Anda minta sudah sesuai dengan keinginan Anda. Sekali lagi, suasana menjadi sunyi. Siska dan Dion menatap pria itu dengan bingung. Ruang VIP. Siska mengulang dengan suara nyaris bergetar. Pria itu tersenyum. Ya, sesuai permintaan Bu Nadia. Karena restoran ini bagian dari jaringan bisnisnya. Tatapan semua orang langsung tertuju pada Nadia dan Raka. Dion benar-benar kehilangan kata-kata. Siska memucat. Mulutnya terbuka tanpa suara. Tina menatap Nadia dengan penuh kagum. Aku nggak percaya. Gumam salah seorang teman. Nadia hanya tersenyum. Aku nggak pernah merasa perlu membuktikan apapun. Tapi kalau kalian butuh bukti, silakan lihat sendiri. Dengan anggun, Nadia berdiri dan meraih tangan Raka. Ayo, sayang. Kita nikmati makan malam di tempat yang lebih nyaman. Raka mengangguk dan berdiri, lalu menggandeng Nadia dengan penuh kebanggaan. Sementara itu, Dion dan Siska hanya bisa menatap kepergian mereka dengan wajah pucat dan malu.
Restoran elit tempat reuni itu dipenuhi suara tawa dan dentingan peralatan makan. Aroma makanan mewah memenuhi ruangan, menggoda selera siapapun yang ada di sana. Pelayan restoran dengan seragam rapi membawa hidangan satu persatu, menata meja dengan sempurna. Dion dan Siska, yang sejak awal berusaha menunjukkan dominasi mereka, sengaja mengangkat suara saat berbicara. Mereka ingin memastikan bahwa semua orang di meja itu mendengar setiap kata yang mereka ucapkan. "Wah, restoran ini memang luar biasa, ya?" ujar Siska sambil menyesap wine-nya dengan elegan. "Tapi ya, nggak semua orang bisa makan dengan santai di sini. Ada loh, orang yang datang ke tempat mewah tapi takut bayar." Dion terkekeh, ikut menimpali. Iya, makanya kalau mau makan di tempat kayak gini, pastikan dulu saldo cukup. Jangan sampai pas lihat tagihan malah pura-pura kaget. Beberapa teman mereka ikut tertawa. Meskipun tidak semua merasa nyaman dengan ucapan Dion dan Siska, sebagian besar masih terbawa suasana. Tatapan Nadia sedikit meredup, tapi bibirnya tetap melengkungkan senyum tipis. Ia menatap Raka yang duduk di sampingnya. Pria itu tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh sindiran murahan yang dilontarkan mantan kekasihnya. Siska melirik Nadia, berharap melihat perubahan ekspresi pada wajahnya. Namun, yang ia dapatkan hanyalah ketenangan yang membuatnya semakin geram. Nat, panggil Siska dengan nada dibuat-buat. "Kamu mau pesan dessert juga? Tapi hati-hati. Ya, aku dengar harga satu porsinya bisa cukup buat belanja kebutuhan rumah tangga seminggu." Loh. Tawa beberapa teman mereka semakin keras. Dion menyeringai penuh kemenangan, merasa berhasil mempermalukan Nadia dan Raka. Nadia mengangkat alisnya sedikit, menatap Siska dengan tatapan tenang. "Oh, begitu ya?" katanya dengan nada santai. "Menarik juga. Raka, sayang, bagaimana kalau kita pesan semua dessert yang ada di menu?" Sontak suasana meja mendadak hening. Dion mengerjap. Siska menatap Nadia dengan tidak percaya. Raka tersenyum tipis, kemudian menoleh ke arah pelayan yang kebetulan sedang berdiri tak jauh dari mereka. "Tolong siapkan semua dessert yang ada di daftar menu. Satu persatu." "Ya." Pelayan restoran itu tampak sedikit terkejut, tapi kemudian dengan cepat mencatat pesanan tersebut. "Baik, Pak. Akan segera kami siapkan." Dion tertawa kecil, berusaha menganggap hal itu sebagai lelucon. "Hah, bercanda ya, Rak?" Raka menoleh ke arah Dion, ekspresinya tetap datar. "Kenapa? Kamu pikir kami nggak mampu bayar?" Dion tercekat. Siska yang duduk di sampingnya mulai gelisah. Ia bisa merasakan ada yang tidak beres. Sejak awal, Nadia dan Raka tidak pernah menunjukkan kegugupan sedikit pun. Seakan mereka tahu betul apa yang sedang terjadi dan menikmati permainan yang sedang berlangsung. Tina, yang sedari tadi memperhatikan, akhirnya bersuara. "Nat, Raka, sebenarnya kalian ini siapa sih?" Nadia menoleh ke arah Tina dan tersenyum. "Hanya pasangan suami istri biasa yang menikmati makan malam." Tina mengerutkan kening. "Tapi, sejak tadi kalian gak bereaksi sama sekali meski terus dihina. Sekarang malah pesan semua dessert yang ada di menu? Aku nggak ngerti." Sebelum Nadia sempat menjawab, seorang pria berjas hitam tiba-tiba mendekat. Ia terlihat berwibawa dan memiliki aura yang berbeda dari pengunjung lain. Para staf restoran yang melihatnya langsung memberi hormat. Pria itu berhenti di dekat Nadia dan Raka, lalu tersenyum dengan sopan. "Bu Nadia, Pak Raka, kami sangat berterima kasih atas kunjungan Anda ke restoran ini. Sebagai bentuk apresiasi, seluruh hidangan malam ini akan menjadi tanggungan kami." Siska terbelalak. Apa?" Dion menegang di tempat duduknya. Nadia masih dengan tenangnya meletakkan garpu dan pisau di atas piringnya sebelum menatap pria itu. "Oh, tidak perlu seperti itu. Kami tetap akan membayar seperti biasa." Pria itu segera menggeleng. "Tidak, Bu. Restoran ini adalah bagian dari jaringan bisnis Anda. Akan terasa aneh kalau pemilik restoran harus membayar makanannya sendiri."
Suasana meja seketika menjadi semakin hening. Siska nyaris menjatuhkan gelas wine-nya. Wajahnya pucat pasi. Dion benar-benar kehilangan kata-kata. Tina, yang sejak awal sudah curiga, akhirnya menarik napas dalam dan menatap Nadia dengan mata melebar. "Kamu, pemilik restoran ini?" Nadia tersenyum kecil. "Bukan cuma restoran ini." Siska buru-buru menoleh ke arah Dion, mencari sesuatu untuk menyangkal kenyataan yang baru saja terungkap. Namun, Dion masih terpaku, wajahnya merah padam. "Aku juga punya beberapa hotel, resort, dan beberapa properti lainnya," lanjut Nadia dengan nada santai. "Oh, dan restoran ini bagian dari jaringan bisnis kami." Dion akhirnya menemukan suaranya kembali. "Kakakmu bercanda, kan?" Nadia menoleh ke arah pelayan yang masih berdiri di sampingnya. "Berapa total tagihan makan malam ini?" Pelayan itu melirik daftar pesanan yang ia pegang, lalu menyebutkan angka yang cukup fantastis. Siska tercekat. Dion menelan ludah. Beberapa teman mereka yang tadinya ikut menertawakan kini terlihat panik. Nadia menoleh ke arah Dion dan Siska. Bibirnya melengkung dalam senyum penuh kemenangan. "Mau aku tambahkan ketagihan kalian juga? Tenang saja, restoran ini tidak menerima cicilan." Dion dan Siska sama sekali tidak bisa menjawab. Wajah mereka benar-benar memerah karena malu. Raka akhirnya menepuk punggung Nadia dengan lembut. "Sudah cukup, sayang." Nadia mengangguk, lalu berdiri dari kursinya dengan anggun. "Ayo, kita pulang. Rasanya aku sudah cukup kenyang melihat ekspresi mereka malam ini." Raka tertawa kecil, lalu menggandeng tangan istrinya. Sementara itu, Dion dan Siska hanya bisa menatap kepergian mereka dengan wajah yang dipenuhi rasa malu dan keterkejutan. Pelayan dengan raut wajah profesional berjalan mendekati meja mereka, membawa sebuah map kulit berisi tagihan. Semua orang mulai bersiap, ada yang merogoh dompet, ada juga yang hanya menunggu giliran. Siska menyandarkan tubuhnya ke kursi dengan angkuh, melirik Nadia dan Raka dengan tatapan penuh ejekan. "Wah, pasti deg-degan ya. Lihat angkanya," ujarnya sinis, seakan menikmati momen ini. Dion ikut terkekeh. "Aku jadi penasaran, kira-kira ada yang bakal pura-pura ke toilet dulu biar bisa kabur nggak?" "Ya." Beberapa teman mereka tertawa, meskipun ada beberapa yang hanya tersenyum canggung. Tina, yang sudah mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres, hanya diam memperhatikan. Pelayan membuka map tagihan dan menyerahkannya dengan sopan. "Maaf, Bapak dan Ibu, tapi seluruh tagihan malam ini sudah lunas sebelum acara dimulai." Hening. Dion, yang tadinya siap untuk menertawakan Nadia dan Raka, tiba-tiba kehilangan kata-kata. Siska mengernyit. "Apa maksudmu sudah lunas?" Pelayan tersenyum sopan. "Ya, seseorang sudah membayarkan semua biaya makan dan minum untuk malam ini, termasuk tambahan menu yang dipesan." Beberapa teman mereka langsung saling berbisik. "Siapa yang bayar?" "Gila, mahal banget pasti. Siapa yang sanggup?" Siska mulai gelisah. Perasaannya tidak enak. "Siapa yang membayarnya?" tanyanya dengan nada lebih tajam. Pelayan itu tersenyum sopan, lalu menoleh ke arah Nadia dan Raka. Tagihan ini sudah dibayarkan oleh Ibu Nadia. Seketika semua mata tertuju ke Nadia. Dion dan Siska terlihat benar-benar terpukul. "Kamu?" Dion tertawa kecil, terdengar tidak percaya. "Nggak mungkin. Kamu pasti cuma pura-pura. Jangan bercanda, Nat." Nadia meletakkan sendok garpunya dengan tenang, lalu menatap Dion dengan tatapan datar. "Kenapa nggak mungkin?" Siska mendengus, berusaha menyembunyikan kegugupannya. "Ya jelas nggak mungkin. Makanan di restoran ini nggak murah. Bahkan kalau kita patungan aja, tetap terasa berat. Mana mungkin kamu sanggup bayar semuanya sendirian?" Nadia menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu tersenyum kecil. "Kalau aku memang tidak sanggup, kenapa tagihannya sudah lunas?" Dion membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali.
Ia benar-benar tidak bisa menjawab. Beberapa teman yang tadinya ikut menertawakan Nadia kini mulai merasa canggung. Perlahan, mereka mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak mereka ketahui tentang Nadia dan Raka. Tina, yang sejak awal sudah curiga, akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Nat, sebenarnya kamu kerja di mana sekarang?" Siska langsung menimpali dengan nada sinis. "Iya, Nat. Sejak tadi kamu diam saja waktu kita bahas pekerjaan. Kamu pasti malu ngaku, kan?" Nadia hanya tersenyum tipis. Aku nggak malu. Kok? Aku hanya tidak merasa perlu menyombongkan diri seperti kalian." Siska mengejek. "Hah, bicaramu seperti orang sukses saja." Nadia menatapnya dalam diam. "Memangnya aku bukan orang sukses?" Sekali lagi, hening. Dion tertawa kecil, meskipun terdengar sedikit dipaksakan. "Ya Tuhan, jadi selama ini kamu sok misterius karena mau pamer di akhir? Ayolah, Nat, kita semua tahu kamu menikah dengan pria biasa saja, seperti Raka. Jadi, jangan mimpi terlalu tinggi, ya." Raka, yang sejak tadi diam, akhirnya membuka suara. "Dion." Dion menoleh dengan tatapan meremehkan. "Apa?" Raka meletakkan kedua sikunya di atas meja, lalu menatap Dion dengan sorot mata tajam. "Kamu ini dulu teman Nadia, kan?" Dion mengernyit. "Ya, terus?" Raka tersenyum tipis. "Kalau begitu, seharusnya kamu tahu betapa pintarnya dia. Kamu pikir seorang Nadia, yang dulunya juara kelas dan selalu menjadi yang terbaik, akan hidup biasa saja?" Dion terdiam. Nadia menatap Siska yang tampak pucat. "Kamu tahu, Siska? Tadi kamu bilang harga makanan di restoran ini bisa buat belanja kebutuhan rumah tangga seminggu, kan?" Siska tidak menjawab, hanya menatap Nadia dengan tatapan waspada. Nadia tersenyum kecil. Kenyataannya, harga makanan di restoran ini bahkan lebih murah dibanding gaji karyawan di salah satu perusahaanku. Mata semua orang di meja itu membelalak. Tina menutup mulutnya dengan tangan. "Jangan bilang." Nadia mengambil napkin, menyeka bibirnya dengan anggun, lalu meletakkannya di atas meja. "Ya, Dion. Iya, Siska. Aku bukan hanya sekadar istri Raka. Aku adalah CEO dan pemilik beberapa perusahaan besar, termasuk restoran tempat kita duduk sekarang." Siska nyaris menjatuhkan gelasnya. Dion terlihat seperti baru ditampar kenyataan. "Mustahil," gumamnya. Nadia menatapnya dengan senyum menenangkan, tapi ada ketegasan di matanya. "Mustahil menurutmu. Tapi bagi orang yang bekerja keras dan tidak hanya sibuk mencibir orang lain, semuanya mungkin." Semua orang di meja itu kini tidak berani berbicara. Beberapa orang yang tadi ikut tertawa bersama Dion dan Siska kini menundukkan kepala, tidak ingin terlihat seperti bagian dari kelompok yang salah. Siska masih mencoba menyangkal. "Jangan bercanda. Nat, kalau kamu benar-benar sekaya itu, kenapa kamu tidak pernah pamer?" Nadia tertawa kecil. "Karena aku tidak butuh validasi dari orang lain." Raka menepuk bahu istrinya dengan lembut, lalu berdiri dari kursinya. "Aku rasa sudah cukup untuk malam ini." Nadia ikut berdiri. "Oh, ya." Ia menoleh ke pelayan. "Tambahkan semua tagihan minuman Siska dan Dion ke dalam bon mereka." Siska tersentak. "Apa?" Nadia tersenyum lebar. "Kalian kan suka makan di tempat elit? Bayar sendiri dong." Dion menggeram, sementara wajah Siska sudah benar-benar merah padam. Tanpa menunggu jawaban mereka, Nadia menggandeng tangan Raka, lalu berjalan menuju pintu keluar dengan anggun. Malam itu, bukan Nadia yang dipermalukan, tapi Dion dan Siska yang akhirnya merasakan bagaimana rasanya menjadi pihak yang ditertawakan. Mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan restoran, menarik perhatian semua orang yang masih berada di dalam. Dari balik kaca yang sedikit terbuka, terlihat seorang pria berpakaian formal dengan sikap penuh wibawa, seolah menunggu seseorang.
Beberapa orang di dalam restoran mulai bergumam, mencoba menebak siapa yang datang. Namun, perhatian mereka segera beralih ke Nadia, yang dengan tenang memasukkan ponselnya ke dalam tas. Siska dan Dion masih sibuk menyangkal bahwa Nadia memiliki peran dalam pembayaran tadi. "Ah, mungkin ada tamu VIP di restoran ini," gumam Siska, mencoba mengalihkan perhatian. "Benar," Dion menimpali, "pasti restoran ini punya pelanggan tetap yang kaya dan baik hati." Namun, kebisuan melanda meja mereka saat seorang pria berpakaian rapi turun dari mobil dan masuk ke restoran. Pria itu mengenakan setelan mahal dengan langkah tegap dan percaya diri. Semua pegawai restoran segera memberi salam hormat begitu melihatnya. "Selamat malam, Bu Nadia." Pria itu mendekat dan membungkuk sedikit kepada Nadia dengan penuh hormat. Seketika, wajah Dion dan Siska menegang. Beberapa teman mereka juga mulai saling berbisik. Tina, yang sejak tadi merasa ada sesuatu yang janggal, akhirnya bertanya, "Nat, siapa dia?" Nadia tersenyum kecil. "Dia asisten pribadiku." Dion tersentak. "Asisten pribadi?" Pria itu menyerahkan sebuah map kepada Nadia. "Saya sudah mengurus semua yang Ibu instruksikan. Proposal investasi untuk cabang baru juga sudah disetujui. Semua tinggal menunggu tanda tangan Ibu." Nadia membuka map itu sebentar, lalu mengangguk puas. "Baik, aku akan menandatanganinya nanti." Siska hampir tersedak. "Kakakmu bercanda, kan?" Dion tertawa kaku. "Asisten pribadi? Proposal investasi? Jangan bilang kamu benar-benar seorang pebisnis sukses." Nadia menyelesaikan kalimatnya dengan nada tenang. Beberapa teman yang tadinya masih setengah percaya kini terdiam. Tidak ada yang menyangka bahwa gadis yang dulu mereka kenal sebagai sosok sederhana kini memiliki seorang asisten pribadi yang bahkan melaporkan urusan bisnisnya langsung di restoran ini. Siska mencoba mengendalikan ekspresinya. "Tapi, kenapa kamu nggak pernah cerita?" Nadia menatapnya dengan tenang. "Haruskah aku pamer ke kalian? Lagi pula, selama ini kalian hanya tertarik mengejekku, bukan bertanya bagaimana keadaanku." Dion yang merasa tersudut mencoba menyelamatkan harga dirinya. "Ya ampun, Nat, kalau kamu memang sekaya ini, kenapa kamu tetap datang ke acara ini?" Raka yang sejak tadi hanya tersenyum, kini akhirnya ikut berbicara. "Nadia datang karena ingin bertemu teman lama, bukan untuk pamer seperti yang kalian lakukan." Tina menatap Nadia dengan penuh rasa kagum. "Jadi, kamu benar-benar sukses sekarang?" Nadia tersenyum kecil. "Aku hanya bekerja keras. Sejak dulu kalian tahu aku bukan orang yang suka mengandalkan orang lain." Dion masih berusaha menyangkal, meski nada suaranya terdengar lemah. "Tapi, suamimu?" Raka menatap Dion dengan santai. "Apa yang ingin kamu bicarakan tentang aku?" Siska menyeringai kecil, masih berusaha mencari celah untuk menyerang. "Kau memang terlihat seperti pria baik, Raka. Tapi dibanding Dion yang punya bisnis sendiri, sepertinya kau bukan siapa-siapa." Beberapa teman yang awalnya masih mendukung Dion dan Siska kini mulai merasa tidak nyaman dengan perbandingan itu. Namun, Raka hanya tersenyum. "Oh, begitu." Ia melirik Nadia sebentar, lalu menghela napas. "Baiklah, kalau begitu, biar aku beritahu sesuatu." Semua orang menunggu dengan penuh tanda tanya. Raka menatap Dion dan Siska dengan sorot mata tajam, kemudian berkata dengan santai, "Aku adalah salah satu pemegang saham di perusahaan terbesar milik Nadia." Seketika, wajah Dion dan Siska membeku. Siska tergagap. Apa?" Dion menatap Raka dengan mata membelalak. "Kamu bercanda, kan?" Nadia tertawa pelan. "Aku tidak pernah bercanda soal bisnis." Semua orang yang mendengar itu seakan kehilangan kata-kata. Bagaimana mungkin pria yang mereka remehkan sejak awal ternyata adalah salah satu orang penting dalam bisnis Nadia? Dion tidak bisa menerima ini. Mustahil.
Kalau benar dia pemegang saham di perusahaan besar, kenapa dia terlihat begitu biasa? Raka mengangkat bahu. Kenapa? Karena aku tidak perlu membuktikan apapun ke orang-orang yang pikirannya masih sempit. Siska benar-benar terpukul. Selama ini, dia begitu yakin bahwa hidupnya jauh lebih baik dari Nadia. Dia begitu percaya bahwa Dion adalah pria terbaik yang bisa dimiliki seorang wanita. Namun kini, dia merasa seperti orang bodoh. Nadia menatap Siska dan Dion dengan tenang. Kalian pikir kalian menang hanya karena memiliki uang sedikit lebih banyak? Kalian pikir mengejek orang lain membuat kalian lebih berharga? Maaf, tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Dion yang merasa harga dirinya hancur berdiri dari kursinya dengan kasar. Aku tidak peduli. Aku masih lebih sukses daripada kalian. Nadia hanya tersenyum. Kalau itu yang membuatmu merasa lebih baik, silakan percaya apa yang kamu mau. Raka melirik Nadia dengan santai. Sudah siap pulang? Nadia mengangguk. Iya. Mereka berdua berjalan keluar restoran, meninggalkan Dion dan Siska yang masih terdiam dalam rasa malu dan keterkejutan. Beberapa teman yang awalnya berada di pihak Dion kini hanya menunduk, merasa menyesal telah ikut tertawa di awal. Saat Nadia dan Raka masuk ke dalam mobil mewah mereka, Tina menatap kepergian mereka dengan kagum. Mereka benar-benar luar biasa, gumamnya. Dan malam itu, semua orang di restoran itu sadar bahwa mengejek seseorang tanpa mengetahui kebenarannya adalah kesalahan terbesar yang bisa mereka buat. Dion dan Siska seolah kehilangan kata-kata. Mereka masih berusaha mencerna kenyataan bahwa Nadia, yang mereka hina sepanjang malam, ternyata adalah seseorang yang jauh lebih sukses daripada yang mereka bayangkan. Beberapa teman yang awalnya ikut tertawa bersama Dion dan Siska kini hanya bisa saling pandang. Mereka mulai merasa tidak nyaman dan diam-diam menyesal telah ikut mengejek Nadia. Sopir yang mengenakan setelan rapi itu berdiri dengan penuh hormat di samping Nadia dan Raka. Tuan dan Nyonya, apakah Anda ingin langsung kembali ke rumah? Atau ada tujuan lain? Tanyanya dengan sopan. Nadia melirik Raka, yang hanya mengangkat bahu santai. Sepertinya kita langsung pulang saja. Aku sudah cukup lama di sini, jawabnya dengan nada lembut. Siska masih berusaha menyangkal apa yang terjadi. Tidak mungkin, mungkin saja mereka menyewa mobil dan sopir hanya untuk pamer di depan kita, katanya dengan nada tidak percaya. Dion yang dari tadi diam akhirnya ikut berbicara. Benar, Siska. Lagi pula, kalau dia benar-benar kaya, kenapa dulu waktu masih pacaran denganku dia tidak terlihat seperti ini? Mungkin dia cuma menikah dengan pria kaya. Raka mendengar ucapan Dion, lalu tertawa kecil. Ia melirik Nadia sejenak sebelum menjawab. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu belum mengenal Nadia sama sekali. Dion mengernyit. Apa maksudmu? Nadia menarik napas panjang sebelum akhirnya berbicara dengan suara tenang. Dulu, aku memang tidak punya apa-apa. Aku hanya seorang perempuan yang berusaha keras untuk mencapai impianku. Tapi aku tidak pernah mengandalkan orang lain untuk mengangkat hidupku. Siska mendengus. Lalu, maksudmu kamu sukses sendirian? Jangan bercanda. Raka memasukkan tangannya ke dalam saku celana dan menatap Siska dengan ekspresi penuh ketenangan. Istriku adalah salah satu pebisnis wanita paling berpengaruh di kota ini. Perusahaan yang dia bangun dengan kerja kerasnya sendiri sekarang memiliki beberapa cabang di berbagai kota besar. Dan aku hanya seseorang yang percaya pada kemampuannya sejak awal. Dion terdiam. Semua yang hadir mulai sadar bahwa segala hinaan yang mereka lontarkan kepada Nadia dan Raka kini justru berbalik mempermalukan diri mereka sendiri. Tina, yang sejak tadi hanya mengamati, akhirnya berbicara. Jadi, selama ini kau bekerja keras hingga bisa mencapai semua ini, Nat. Nadia tersenyum dan mengangguk. Aku tidak ingin membuktikan apapun kepada siapapun. Aku hanya ingin hidup dengan caraku sendiri. Beberapa teman yang awalnya masih meremehkan Nadia mulai merasa kagum. Mereka tidak menyangka bahwa gadis yang dulu mereka anggap biasa-biasa saja kini telah berubah menjadi wanita yang sukses.
Dion tidak terima dengan kenyataan ini. Ia menggertakkan giginya dan berkata, "Lalu kenapa kau tidak pernah mengatakan apapun? Apa kau ingin mempermalukan kami dengan kejutan ini?" Nadia menggeleng pelan. "Aku tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Tapi kalian sendiri yang menyepelekan dan merendahkanku tanpa alasan. Aku hanya diam karena aku tidak perlu menjelaskan siapa diriku kepada orang-orang yang tidak mau melihat kebenaran." Siska mulai kehilangan kesabaran. "Kau pikir kau lebih baik dari kami hanya karena punya uang sekarang?" bentaknya dengan suara melengking. Raka menatapnya dengan tenang. "Tidak. Tapi kami juga tidak pernah merendahkan siapapun seperti yang kalian lakukan." Dion dan Siska benar-benar merasa dipermalukan sekarang. Semua orang di meja itu mulai menghindari kontak mata dengan mereka. Beberapa bahkan diam-diam menyesal telah ikut menertawakan Nadia sebelumnya. Sopir pribadi itu kembali membuka pintu mobil dengan sopan. "Tuan dan Nyonya, mari." Nadia tersenyum kecil, lalu melangkah dengan anggun menuju mobil mewahnya. Raka mengikutinya dengan langkah santai, sebelum berhenti sejenak dan menatap Dion serta Siska untuk terakhir kalinya. "Kuharap kalian belajar sesuatu dari malam ini," katanya dengan nada datar sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Mobil mewah itu perlahan melaju, meninggalkan restoran bersama sisa-sisa rasa malu yang kini menggerogoti Dion dan Siska. Tina menatap mobil itu hingga menghilang dari pandangan. Ia menghela napas panjang dan berbisik pelan, "Kita benar-benar bodoh." Dan malam itu, semua yang hadir di sana belajar satu hal, bahwa tidak semua orang yang terlihat biasa saja selamanya akan tetap biasa. Ada orang-orang yang diam-diam berjuang, bekerja keras, dan pada akhirnya mencapai sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan oleh mereka yang sibuk merendahkan orang lain. Restoran yang tadi dipenuhi gelak tawa kini terasa lebih sunyi. Wajah Dion yang semula penuh kesombongan berubah tegang, sementara Siska, yang selalu merendahkan Nadia, tampak kesal dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa teman mereka yang tadi ikut tertawa dan mencibir kini mulai merasa malu. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka salah menilai Nadia. Semua anggapan mereka bahwa Nadia hidup susah dan miskin ternyata tidak benar. Tina tersenyum kecil, melihat ekspresi wajah Dion dan Siska yang kini kehilangan kesombongannya. "Lucu ya, orang yang tadi paling banyak bicara, sekarang malah diam 1000 bahasa," gumamnya dengan nada puas. Salah satu teman lama mereka, Arman, yang sejak tadi hanya menjadi pendengar, akhirnya ikut berbicara. "Dion, kau dulu yang memutuskan Nadia, kan? Katamu, dia tidak cukup pantas untukmu. Sekarang bagaimana rasanya melihat kenyataan bahwa mantan pacarmu jauh lebih sukses daripada dirimu?" Dion terdiam. Ia tidak bisa membantah kata-kata itu. Siska yang tidak terima langsung memotong. "Apa maksudmu? Kau membela Nadia? Hah, seolah dia begitu hebat. Memangnya kalian tidak lihat? Ia mungkin kaya sekarang, tapi tetap saja, dulu dia bukan siapa-siapa." Tina mendengus. "Dan apa hubungannya dengan sekarang? Yang penting adalah siapa dia sekarang, bukan siapa dia dulu." Beberapa teman mereka mulai mengangguk pelan. Ya, kenyataan memang tidak bisa disangkal. Nadia telah membuktikan bahwa dia bisa sukses dengan usahanya sendiri. Dion akhirnya membuka mulut. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Aku tidak menyangka dia bisa sejauh ini." Siska masih tidak mau menyerah. Ia melipat tangan di dadanya dan berkata dengan nada sarkastik, "Lalu kenapa? Apa kau menyesal, Dion? Menyesal telah meninggalkan dia?" Dion melirik istrinya, tapi tidak menjawab. Di dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan pilihannya dulu. Apakah benar ia membuat keputusan yang tepat saat meninggalkan Nadia? Saat itu, ia berpikir bahwa menikahi Siska adalah pilihan terbaik. Siska berasal dari keluarga berada, modis, dan selalu tahu bagaimana bersikap di lingkungan sosial. Tapi sekarang, melihat kenyataan bahwa Nadia jauh lebih sukses dari mereka, rasa penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Tina, yang sejak awal sudah tidak menyukai Siska, kini semakin kesal dengan sikapnya.
Kau masih saja merendahkan Nadia, Siska, padahal dia bahkan tidak membalas perlakuanmu sedikit pun. Siska tersentak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Arman tertawa kecil. Yang sebenarnya atau yang kau ingin percaya? Siska mendengus, memilih untuk diam daripada terus berdebat. Ia tahu bahwa semakin banyak ia berbicara, semakin buruk keadaannya. Sementara itu, Dion masih terlihat gelisah. Ia mengambil gelas minumannya, tapi tangannya sedikit gemetar. Ia masih belum bisa menerima bahwa orang yang pernah ia tinggalkan kini jauh lebih berhasil darinya. Salah seorang teman mereka, Andi, mencoba mencairkan suasana. Ya sudahlah, tidak ada gunanya menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Lagi pula, kita semua bisa belajar sesuatu dari ini, kan? Tina mengangguk setuju. Ya, kita belajar bahwa merendahkan orang lain tidak akan membuat kita lebih tinggi. Semua orang terdiam mendengar kata-kata Tina. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Satu persatu mereka mulai sadar bahwa malam ini adalah sebuah tamparan keras bagi mereka. Siska diam-diam menggenggam tangan Dion di bawah meja, seolah takut suaminya tiba-tiba berubah pikiran dan mulai menyesali pernikahannya. Namun, meski Dion tidak mengucapkan apapun, Siska bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam genggaman tangannya. Ia menoleh ke arah suaminya dan melihat ekspresi Dion yang penuh pemikiran. Hatinya mulai dipenuhi kecemasan. Apakah Dion benar-benar menyesali keputusannya? Sementara itu, di dalam mobil yang kini melaju di jalan raya, Nadia duduk dengan tenang, menikmati pemandangan malam kota dari balik kaca jendela. Raka melirik istrinya, lalu tersenyum kecil. Kau tidak marah? Nadia menggeleng pelan. Tidak, aku tidak marah. Aku hanya kasihan pada mereka. Raka tertawa kecil. Ya, aku juga. Dan malam itu, Nadia tahu bahwa ia telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar membalas hinaan. Ia telah membuktikan bahwa dirinya jauh lebih baik daripada orang-orang yang merendahkannya. Mata Siska membelalak lebar. Wajahnya langsung memerah. Ia tak menyangka bahwa bukan hanya Nadia dan Raka yang telah membayar makanan mereka sendiri, tetapi juga seluruh tagihan reuni malam itu. Tunggu, apa maksudnya? Siska tergagap, mencoba mencari celah untuk menjatuhkan Nadia. Pelayan restoran tetap tenang dan mengulangi pernyataannya. Seluruh tagihan makan malam ini telah dilunasi oleh Tuan dan Nyonya Raka sebelum acara dimulai. Dion yang sejak tadi sudah panik semakin kehilangan kata-kata. Ia melirik Siska, berharap istrinya bisa menemukan cara untuk menyelamatkan harga diri mereka, tapi Siska justru terdiam, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Beberapa teman mereka mulai berbisik di antara satu sama lain. Jadi selama ini Nadia yang mentraktir kita semua. Dia bahkan tidak bilang apa-apa, tidak pamer sama sekali. Berbeda dengan Dion dan Siska yang dari tadi sombong. Siska menggertakkan giginya. Tidak, ia tidak bisa membiarkan Nadia menang seperti ini. Dengan penuh emosi, ia menatap Nadia tajam dan berkata, "Oh, aku tahu. Mungkin Nadia hanya ingin pamer sesaat. Siapa tahu mobil itu hanya sewaan? Mungkin dia sengaja mengatur semuanya agar terlihat kaya." Dion yang awalnya diam mulai mengangguk setuju, meskipun dalam hati ia sendiri tidak yakin. Ya, benar juga. Tidak ada jaminan bahwa dia benar-benar sukses. Bisa saja ini hanya trik. Beberapa teman mereka tampak ragu. Memang, selama ini mereka berpikir bahwa Nadia adalah orang biasa saja. Tapi kejadian malam ini benar-benar membuat mereka bingung. Namun, sebelum siapapun bisa berbicara, seorang pria berpakaian rapi masuk restoran dan langsung menghampiri meja mereka. "Maaf mengganggu," katanya dengan sopan. "Bu Nadia, ada beberapa dokumen dari kantor yang perlu Anda periksa. Apakah Anda ingin saya kirimkan ke rumah atau ada instruksi lain?" Semua orang terdiam. Pria itu jelas bukan orang sembarangan. Ia berpakaian formal, membawa map dokumen, dan berbicara dengan penuh hormat kepada Nadia. Nadia hanya tersenyum dan menjawab,
Kirimkan saja ke kantor besok pagi. Saya akan meninjaunya sebelum meeting. Pria itu mengangguk. Baik, Bu. Saya permisi. Begitu pria itu pergi, suasana meja menjadi semakin canggung. Semua orang kini sadar bahwa Nadia bukan sekadar pura-pura kaya. Ia benar-benar memiliki posisi tinggi dalam sebuah perusahaan besar. Tina, yang sejak awal sudah curiga bahwa Nadia sebenarnya sukses, kini tersenyum puas. Jadi, masih berpikir Nadia pura-pura kaya. Siska tidak tahu harus berkata apa. Tangannya terkepal di pangkuannya. Wajahnya semakin merah karena malu. Dion sendiri sudah kehabisan akal. Ia ingin tetap mempertahankan harga dirinya. Tapi kenyataan di depan matanya benar-benar tidak bisa disangkal. Nadia sudah jauh lebih sukses daripada dirinya. Dan fakta itu membuatnya semakin frustrasi. Salah satu teman mereka, Andi, tertawa kecil. Sepertinya malam ini benar-benar membuka mata kita semua. Ya. Tina mengangguk setuju. Ya, kita belajar sesuatu. Orang yang paling banyak bicara biasanya adalah orang yang paling sedikit pencapaiannya. Beberapa teman yang tadi ikut mengejek Nadia pun menundukkan kepala, merasa malu karena telah merendahkannya. Siska akhirnya tidak tahan lagi. Dengan wajah marah dan malu, ia menarik tangan Dion. Ayo, kita pulang, katanya ketus. Dion yang juga sudah tidak tahan dengan situasi ini langsung berdiri dan mengikuti istrinya keluar dari restoran. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, Dion sempat melirik Nadia untuk terakhir kalinya. Ia melihat wanita itu tersenyum tenang, tanpa sedikit pun ekspresi ingin membalas dendam atau menyombongkan diri. Dan entah kenapa, senyum itu justru membuat hati Dion semakin sakit. Sementara itu, Nadia dan Raka tetap duduk dengan santai. Raka menggenggam tangan istrinya dengan lembut dan berbisik. Mereka pergi dengan kepala tertunduk. Sepertinya harga diri mereka sudah hancur. Nadia tersenyum tipis. Aku tidak pernah ingin menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak bisa merendahkan orang lain hanya karena merasa lebih baik. Malam itu, reuni yang seharusnya menjadi ajang nostalgia bagi teman-teman lama justru menjadi momen di mana kesombongan dihancurkan oleh kenyataan. Dan bagi Nadia, itu adalah kemenangan yang paling memuaskan. Nadia menatap semua orang di meja itu dengan ekspresi tenang, tetapi sorot matanya tajam. Suasana yang tadinya penuh gelak tawa kini berubah hening. Tidak ada lagi suara Siska yang penuh sindiran atau Dion yang mencoba meremehkan. Semua orang menunggu kelanjutan kata-katanya. Kami tidak pernah merasa perlu memamerkan apa yang kami punya, ujar Nadia. Suaranya lembut tetapi cukup tegas untuk menusuk hati mereka yang mendengarnya. Kami hanya ingin tahu, bagaimana kalian memperlakukan seseorang yang kalian anggap tidak setara. Dion menunduk, menahan rasa malu yang mulai menyelimuti dirinya. Siska menatap sekeliling, berharap ada yang membela mereka. Tetapi tidak ada satupun yang berani berbicara. Tina menatap Nadia dengan kagum. Aku selalu tahu kau akan menjadi seseorang yang sukses. Nadia, sejak dulu, kau bukan orang yang suka pamer, tapi kerja kerasmu selalu luar biasa. Beberapa teman lainnya mulai ikut bicara, kali ini dengan nada yang berbeda. Nadia, maafkan kami terbawa suasana. Aku juga sejujurnya. Aku malu dengan sikap kami tadi. Nadia tetap tersenyum, meskipun hatinya merasakan kelegaan. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa diremehkan oleh orang yang tidak mengenal diriku yang sebenarnya. Dion yang sudah tidak tahan lagi dengan rasa malunya mencoba mengalihkan pembicaraan. Yah, aku hanya berpikir bahwa aku tetap gadis miskin yang bisa kau remehkan. Potong Nadia dengan nada tajam, membuat Dion terdiam. Aku tidak menyangka. Dion, kau masih sama seperti dulu. Hanya menilai orang dari apa yang terlihat di luar. Dion mengepalkan tangannya. Selama ini ia mengira pernikahannya dengan Siska adalah kemenangan, bahwa meninggalkan Nadia adalah pilihan terbaik. Tapi kini, ia harus menelan kenyataan pahit bahwa Nadia telah menjadi seseorang yang jauh lebih hebat darinya.
Siska, yang tidak mau kalah, mendengus sinis. Jadi apa? Sekarang kau ingin membalas dendam? Kau ingin mempermalukan kami? Nadia menghela napas pelan, lalu menatap Siska dengan penuh arti. Tidak, aku tidak pernah peduli dengan balas dendam. Aku hanya ingin kau sadar bahwa hidup ini tidak bisa selalu diukur dengan kesombongan dan harta. Siska terdiam. Kata-kata Nadia terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Sementara itu, teman-teman mereka mulai merasakan rasa hormat yang lebih dalam kepada Nadia. Mereka sadar bahwa selama ini mereka telah meremehkan seseorang yang sebenarnya jauh lebih baik dari mereka. Beberapa orang mulai berbicara dengan nada lebih sopan. Nadia, aku harap kita bisa berteman lagi seperti dulu. Aku benar-benar minta maaf. Aku juga. Aku malu dengan sikapku. Nadia mengangguk. Ia tidak menyimpan dendam. Baginya, kejadian malam ini sudah cukup untuk membuka mata mereka. Raka yang sejak tadi hanya mengamati akhirnya angkat bicara. Kita hidup bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kita harus tahu bagaimana menghargai orang lain tanpa melihat statusnya. Semua orang terdiam, merenungi kata-kata Raka. Akhirnya, tanpa mengatakan apa-apa lagi, Dion dan Siska bangkit dari kursinya dan pergi dengan wajah penuh rasa malu. Nadia dan Raka hanya saling berpandangan, lalu tersenyum. Mereka tahu, mereka telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar membuktikan kekayaan. Mereka telah membuktikan bahwa harga diri dan ketulusan lebih berharga dari segalanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nadia merasa benar-benar menang. Nadia dan Raka melangkah keluar dari restoran dengan tenang. Udara malam terasa sejuk, tetapi suasana di dalam restoran masih dipenuhi dengan keheningan yang menyesakan. Beberapa orang masih tercengang dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Nadia, gadis yang dulu mereka remehkan, akan berbalik menjadi seseorang yang jauh lebih sukses dan berkelas dibanding mereka. Dion berdiri kaku di tempatnya. Wajahnya memerah karena malu, sementara Siska sibuk menggenggam tangannya sendiri dengan gelisah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nadia, yang tadi ia hina habis-habisan, justru telah membalikan keadaan dengan cara yang paling elegan. Saat Nadia dan Raka hampir sampai di mobil mereka, Nadia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Dion. Tatapan matanya begitu tajam, tetapi bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis yang penuh arti. Terima kasih sudah meninggalkanku dulu. Itu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Kata-kata itu menusuk hati Dion seperti belati. Napasnya tercekat, dan ia tidak bisa berkata apa-apa. Semua harga dirinya hancur seketika. Siska menoleh ke Dion dengan kesal. "Kenapa kau diam saja?" bisiknya tajam, masih mencoba mempertahankan gengsinya. Dion hanya menggertakkan giginya. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia sudah kalah, dan lebih buruk lagi, ia kalah dengan sangat memalukan di depan teman-temannya sendiri. Nadia masuk ke dalam mobil, diikuti oleh Raka. Sopir menutup pintu dengan hormat sebelum berjalan ke kursi pengemudi. Dengan suara lembut, mesin mobil mewah itu menyala. Dalam hitungan detik, mobil melaju pergi, meninggalkan Dion, Siska, dan semua orang dalam keterkejutan yang mendalam. Di dalam mobil, Nadia menyandarkan kepalanya ke kursi dengan lega. Akhirnya, selesai juga. Raka menoleh padanya dengan senyum hangat. "Kau baik-baik saja?" Nadia mengangguk pelan. "Lebih dari baik. Aku hanya tidak menyangka mereka masih sama seperti dulu." Raka menggenggam tangannya dengan lembut. "Dan kau sudah membuktikan bahwa kau jauh lebih baik dari mereka." Nadia tersenyum kecil, lalu memandang keluar jendela. Kota yang dipenuhi dengan cahaya lampu tampak begitu indah di malam hari. Hatinya merasa lebih ringan dari sebelumnya. Ia tidak menyesali masa lalunya dengan Dion. Justru, ia bersyukur karena pengalaman pahit itu telah membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat dan mandiri. Di restoran, suasana tetap canggung. Dion dan Siska tidak tahu harus berkata apa.
Mereka masih berdiri di tempat yang sama, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Tina, yang sejak awal mendukung Nadia, menggeleng pelan. "Kalian sadar sekarang?" katanya, memandang Dion dan Siska dengan penuh arti. Dion menatap Tina dengan tajam. "Apa maksudmu?" Tina tersenyum miring. "Kalian selalu menilai orang dari penampilan luarnya saja. Lihat sekarang, siapa yang sebenarnya kalah?" Dion mengepalkan tangannya. Ia ingin membalas perkataan Tina, tetapi ia tahu semua yang dikatakan itu benar. Siska masih berusaha mencari alasan. Mungkin saja itu semua hanya kebetulan. Siapa tahu mereka hanya berpura-pura kaya. "Cukup, Siska," potong salah satu teman mereka. "Kita semua melihat dengan mata kepala sendiri. Kau hanya mencari alasan untuk menutupi rasa malumu." Siska membeku. Dadanya terasa sesak. Sementara itu, beberapa teman yang tadinya ikut mencibir Nadia kini merasa menyesal. Mereka tidak menyangka bahwa sikap mereka tadi begitu kekanak-kanakan. Tina mengambil tasnya dan bersiap pergi. "Aku sudah cukup melihat betapa bodohnya kalian. Aku harap, setelah malam ini, kalian belajar sesuatu." Satu persatu, teman-teman lain ikut meninggalkan restoran, menyisakan Dion dan Siska yang masih terdiam dalam kekalahan mereka. Siska menoleh ke Dion dengan marah. "Ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak." "Diam, Siska," bentak Dion, membuat wanita itu tersentak. Ia menatap Dion dengan kaget. Tidak pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Dion menatap kosong keluar restoran. Pikirannya kacau. Bagaimana bisa seseorang yang dulu ia tinggalkan, kini berubah menjadi wanita yang begitu mengagumkan? Dalam hati, Dion tahu satu hal, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, di dalam mobil, Nadia menatap Raka dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, sudah selalu ada di sampingku," ucapnya tulus. Raka tersenyum lembut, lalu mengecup punggung tangannya dengan penuh kasih sayang. "Aku akan selalu ada untukmu, Nadia." Dan dengan itu, mereka melaju menuju masa depan yang lebih cerah, meninggalkan masa lalu yang sudah tidak lagi berarti. Setelah kejadian di restoran malam itu, kabar tentang siapa sebenarnya Nadia dan Raka menyebar dengan cepat di grup alumni. Banyak yang awalnya meremehkan mereka kini menyesali sikap mereka. Obrolan di grup yang awalnya penuh dengan cerita nostalgia berubah menjadi ajang diskusi tentang betapa mengejutkannya fakta bahwa Nadia, yang dulu dianggap biasa saja, ternyata adalah seseorang yang sukses dan berkelas. Dion dan Siska, yang sebelumnya selalu merasa paling hebat di antara teman-teman mereka, kini justru menjadi bahan pembicaraan. Bukan dalam arti positif, tetapi sebagai contoh orang yang terlalu angkuh dan menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Kalian lihat video yang direkam di restoran? Wajah Dion dan Siska benar-benar priceless waktu tahu kalau Nadia yang bayar semua makanan kita. "Iya, aku sampai ulang berkali-kali. Ini beneran karma instan. Aku merasa bersalah pernah ikut-ikutan meremehkan Nadia. Padahal dia nggak pernah jahat ke kita." Obrolan di grup terus mengalir. Beberapa orang bahkan mulai menghapus komentar lama mereka yang mengandung hinaan terhadap Nadia, takut akan dianggap sebagai bagian dari orang-orang yang meremehkannya. Sementara itu, Dion semakin frustrasi dengan semua perhatian negatif yang tertuju padanya. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan di grup, tetapi tidak ada yang menggubrisnya. Siska juga tidak kalah kesal. Ia yang selalu mengandalkan gengsi dan merasa berada di atas semua orang kini harus menerima kenyataan bahwa posisinya telah terguncang. "Aku muak dengan semua ini. Kenapa mereka terus membahas Nadia? Memangnya dia siapa?" gerutu Siska kesal. Dion tidak menjawab. Ia hanya duduk diam di sofa apartemennya, menatap ponselnya dengan tatapan kosong. Bagian dalam dirinya menolak untuk mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Namun, bagian lain dari dirinya tahu betul bahwa ia telah membuang sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Siska melirik Dion yang tidak menunjukkan reaksi apapun. "Hei, kau kenapa diam saja?"
Jangan bilang kau masih terkejut dengan semua ini. Dion menghela napas panjang. Aku hanya berpikir, bagaimana kalau aku tidak pernah meninggalkan Nadia dulu? Siska langsung menegang. Apa maksudmu? Aku mungkin bisa berada di sisinya sekarang. Aku mungkin bisa jadi suaminya, bukan Raka. Wajah Siska langsung memerah karena emosi. Jadi kau menyesal meninggalkannya? Bentaknya. Dion menatap Siska tanpa ekspresi. Aku hanya berpikir. Itu saja. Siska berdiri dari tempat duduknya. Jantungnya berdegup kencang karena marah dan takut. Jangan bilang kalau kau masih menyukai dia. Aku ini tunanganmu. Dion, kita sudah lama bersama. Dan sekarang kau malah menyesali keputusanku meninggalkan dia. Apa aku ini tidak cukup bagimu? Dion tidak menjawab. Ia menatap Siska dengan datar. Lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertanyakan pilihannya sendiri. Di sisi lain, Nadia dan Raka melanjutkan hidup mereka dengan damai. Setelah malam reuni yang penuh kejutan itu, mereka kembali ke rutinitas mereka. Nadia yang sibuk mengurus bisnisnya, dan Raka yang tetap menjadi pria penuh dukungan untuk istrinya. Pagi itu, Nadia duduk di balkon rumah mereka, menikmati secangkir kopi sambil membaca berita di ponselnya. Raka datang menghampiri, lalu duduk di sebelahnya. Kau terlihat bahagia pagi ini, ujar Raka sambil tersenyum. Nadia menoleh padanya dan tersenyum balik. Tentu saja. Aku merasa lebih ringan setelah malam itu. Aku rasa, akhirnya aku bisa benar-benar menutup bab itu dalam hidupku. Raka mengangguk. Dan kau melakukannya dengan sangat elegan. Nadia tertawa kecil. Aku tidak ingin balas dendam berlebihan. Raka, cukup dengan membuktikan bahwa aku lebih baik dari mereka. Itu sudah cukup. Hidup kita terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menyimpan dendam. Raka menggenggam tangan Nadia dengan lembut. Dan itulah kenapa aku mencintaimu. Nadia, kau selalu tahu cara menghadapi sesuatu dengan kepala dingin. Nadia tersenyum bahagia. Ia tahu bahwa kebahagiaannya saat ini bukanlah hasil dari balas dendam, melainkan dari kerja keras dan keputusan tepat yang ia buat selama ini. Mereka kemudian menghabiskan pagi itu dengan berbincang ringan, menikmati kehidupan yang telah mereka bangun bersama. Sementara itu, kabar tentang Nadia terus menyebar luas. Bukan hanya di grup alumni, tetapi juga di media sosial. Beberapa orang mulai mencari tahu lebih banyak tentangnya dan bisnisnya. Bahkan ada yang terinspirasi oleh perjalanan hidupnya. Dion yang masih tenggelam dalam penyesalan, tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Nadia kini jauh di luar jangkauannya. Siska yang dulu selalu merasa lebih baik dari Nadia, kini justru terjebak dalam ketidakpastian, takut Dion benar-benar berpaling darinya. Hidup terus berjalan, dan pelajaran penting dari kejadian ini pun jelas. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Karena yang terlihat sederhana hari ini, bisa jadi adalah seseorang yang luar biasa di masa depan. Kehidupan berlanjut. Hari-hari berlalu setelah kejadian di restoran, tetapi dampaknya masih terasa bagi semua yang terlibat. Dion dan Siska, yang dulu selalu merasa lebih unggul, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah salah menilai seseorang. Siska mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Dalam lingkaran sosialnya, ia tidak lagi dipandang sebagai wanita yang sempurna. Setiap kali ia pergi ke acara sosial, orang-orang akan membicarakan kejadian di restoran di belakangnya. Beberapa bahkan mulai menjauhinya karena tidak ingin dikaitkan dengan sikap sombongnya di masa lalu. Sementara itu, Dion semakin diliputi penyesalan. Setiap kali ia membuka media sosial, ia melihat kabar tentang kesuksesan Nadia dan Raka. Foto-foto mereka yang bahagia, kisah perjalanan bisnis mereka yang berkembang, dan berbagai pencapaian mereka menjadi pengingat pahit bagi Dion bahwa ia telah kehilangan seseorang yang luar biasa. Suatu hari, Dion mencoba menghubungi Nadia melalui pesan singkat. Hai, Nadia. Aku ingin minta maaf atas semua kesalahanku di masa lalu. Aku sadar bahwa aku telah membuat keputusan bodoh dengan meninggalkanmu. Aku berharap kau bisa memaafkanku,
Meskipun aku tahu aku tidak pantas meminta itu. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku bangga melihatmu sukses. Semoga kau selalu bahagia. Nadia membaca pesan itu. Ia tersenyum tipis. Raka yang melihat istrinya tersenyum sambil menatap layar ponsel bertanya, "Ada sesuatu yang menarik?" Nadia menyerahkan ponselnya kepada Raka. Setelah membacanya, Raka menatap Nadia dengan penuh pengertian. "Apa yang akan kau lakukan?" tanyanya. Nadia menghela napas pelan. "Aku tidak akan membalasnya. Aku sudah memaafkannya sejak lama. Tapi aku tidak ingin membuka pintu yang sudah kututup rapat." Raka tersenyum dan menggenggam tangan istrinya. "Itu keputusan yang bijak. Kau sudah berada di tempat yang lebih baik sekarang." Nadia mengangguk. Baginya, balas dendam terbaik bukanlah dengan menyakiti orang yang telah melukainya, melainkan dengan menunjukkan bahwa dirinya bisa bahagia tanpa mereka. Ending yang mengharukan. Beberapa bulan kemudian, Nadia mendapat undangan acara amal untuk pengusaha sukses. Ia dan Raka menghadiri acara tersebut dengan penuh semangat. Saat sedang berbicara dengan beberapa kolega, seorang wanita muda mendekatinya dengan mata berbinar. "Permisi, Kak Nadia." Nadia menoleh dan tersenyum. "Ya, ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu terlihat gugup tetapi bersemangat. "Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya sangat mengagumi perjalanan hidup kakak. Saya dulu pernah merasa kecil karena sering diremehkan oleh orang lain. Tapi setelah membaca kisah kakak, saya termotivasi untuk terus berjuang. Sekarang, saya sedang merintis usaha kecil-kecilan dan berharap suatu hari bisa sukses seperti kakak." Mata Nadia sedikit berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dengan lembut, ia meraih tangan wanita muda itu dan berkata, "Jangan pernah biarkan hinaan orang lain menentukan siapa dirimu. Kesuksesan tidak ditentukan oleh seberapa kaya atau cantik kita di mata orang lain, tetapi oleh seberapa keras kita berusaha dan tidak menyerah pada keadaan." Wanita itu tersenyum lebar. "Terima kasih, Kak Nadia. Kata-kata kakak sangat berarti bagi saya." Raka yang melihat kejadian itu menepuk bahu istrinya dengan bangga. "Lihat, kau tidak hanya membuktikan diri pada mereka yang meremehkanmu, tapi juga menginspirasi orang lain." Nadia tersenyum haru. "Aku hanya ingin mereka tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai ekspektasi orang lain. Kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, tanpa perlu membuktikan apapun kepada siapapun." Di sudut ruangan, tanpa Nadia sadari, Dion juga hadir dalam acara itu. Ia menyaksikan dari kejauhan bagaimana Nadia bersinar di antara orang-orang sukses. Hatinya terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa ia lakukan hanyalah belajar dari kesalahannya dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dengan perasaan campur aduk, Dion akhirnya melangkah pergi, membawa penyesalannya sendiri. Sementara itu, Nadia dan Raka melanjutkan hidup mereka dengan penuh kebahagiaan, tanpa menoleh ke belakang. Mereka telah memenangkan pertempuran tanpa perlu membalas dengan kebencian, tetapi dengan kesuksesan dan ketulusan hati. Nasihat di balik cerita ini. Dari kisah Nadia, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Hari ini mungkin mereka terlihat sederhana, tetapi kita tidak tahu bagaimana masa depan mereka. Kesuksesan adalah balas dendam terbaik. Daripada membalas dengan kebencian, lebih baik buktikan dengan pencapaian dan kebahagiaan kita sendiri. Penyesalan selalu datang terlambat. Seperti Dion, banyak orang yang baru menyadari kesalahannya setelah terlambat. Oleh karena itu, hargai orang-orang yang ada di sekitar kita sebelum kita kehilangan mereka. Jangan biarkan hinaan orang lain menentukan hidupmu. Hanya karena seseorang menganggapmu tidak berharga, bukan berarti itu benar. Teruslah berjuang dan buktikan bahwa dirimu layak mendapatkan yang terbaik. Bersikap baik tidak pernah merugikan. Nadia tidak membalas dendam dengan cara yang buruk, tetapi dengan elegan dan bermartabat. Sikap seperti ini lebih dihargai dan memberikan kepuasan tersendiri.
Salam dan penutup. Terima kasih telah mengikuti kisah Nadia dan Raka. Semoga cerita ini bisa memberikan inspirasi bagi kita semua untuk selalu percaya pada diri sendiri dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan hidup. Kehidupan memang penuh lika-liku, tetapi satu hal yang pasti, orang yang tekun dan tulus dalam usahanya akan selalu mendapatkan yang terbaik pada waktunya. Semoga kita semua bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan mencapai kebahagiaan sejati. Salam hangat.